Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kehidupan kami hari demi hari sampai saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk sama-sama di dalam ibadah mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah hidup kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan kami. Karena itu, Roh Kudus bawalah kami ke dalam kebenaran. Singkapkan kebenaran itu dalam pikiran kami. Ubahlah hati kami, kehendak kami seturut dengan kehendak Bapa, supaya hidup kami mempermuliakan Engkau, ya Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dengan tema jangan biarkan kemenanganmu dalam Kristus digagalkan terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Saya bacakan firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, semoga kita selalu sehat, tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saya mau bertanya Bapak Ibu, masih ingat nggak sih peristiwa pernikahan dulu bagi yang kita sudah menikah? Udah lupa? Udah terlalu lama? Udah puluhan tahun? Tapi masih ingat nggak pernikahan dulu? Masih ingat sekali ya. Kenapa? Karena berkesan. Karena ada sesuatu yang membuat kita merasakan berbeda dengan hari-hari yang lain. Kita menerima pasangan kita sebagai teman untuk menjalani kehidupan bersama.
sebagai milik kita sendiri secara eksklusif. Artinya saya untuk dia, dia untuk saya, dan tidak ada orang lain di antara saya dan dia. Itulah sebuah pernikahan. Pada saat itu bukankah kita bahagia ketika pujaan hati kita itu menjadi kekasih seumur hidup? Kita sehari-hari bersama dia, kita makan bersama dia, bahkan tidur bersama dia. Dia adalah segalanya. Maka tidak aneh banyak lagu suka bicarakan kalau pasangan, you are my everything. Nah, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita adalah orang yang hidup di dalam Kristus secara eksklusif. Dia adalah satu-satunya teman kita, sahabat kita. Dia yang menjadi pendamping hidup kita sampai kekekalan. Sebagai orang yang telah bersatu dengan dia. Karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus meminta agar kita tetap hidup di dalam Kristus. Paulus katakan di ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Kita telah membawa, kita telah menerima, kita telah mengambil Yesus Kristus untuk diri kita Bapak Ibu. Sehingga kita memfokuskan hidup kita kepada Kristus. Sama seperti orang tua, kalau memiliki anak, hidupnya untuk anaknya. Bangun pagi sampai malam, dia memikirkan bagaimana anaknya bisa makan yang terbaik, sekolah yang terbaik, dan menikmati hidup dengan cara yang terbaik. Ketika kita menerima Kristus, kita memfokuskan hidup kita kepada Dia. Ketika kita menjadi orang Kristen yang sejati, bukan hanya orang Kristen secara KTP, kita memfokuskan hidup kita kepada Dia. Pertanyaan buat kita pribadi, apakah Kristus masih menjadi milik kita? Apakah kita masih memfokuskan hidup kita? Ketika kita menghadapi masalah besar ataupun kecil Bapak Ibu, apakah kita masih bertanya, Tuhan, apakah yang Engkau mau saya lakukan? Dibanding dengan pertanyaan, Tuhan, mengapa peristiwa ini harus terjadi? Dua pertanyaan ini sah aja Bapak Ibu, tetapi punya makna yang berbeda. Kalau pertanyaan pertama lebih ke arah obedience, ketaatan kita kepada Tuhan. Dari begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidup, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Berbeda dengan pertanyaan kedua. Tuhan, mengapa peristiwa ini harus terjadi pada saya? Sah-sah aja pertanyaan itu. Tetapi kemudian kita reasoning, kita berpikir-pikir, bahkan kita bisa berargumentasi kepada Tuhan. Seakan-akan kita tidak percaya pada hikmat Dia. Kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Itulah mengapa saya memulai dengan pertanyaan pertama. Itu untuk kita mengetahui apakah kita memfokuskan hidup kita kepada Kristus yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Rasul Paulus menasihati kita, tetaplah hidup di dalam Kristus.
Karena ada 3 pekerjaan Allah di dalam kita. Sekali lagi, Paulus menasehati kita, Paulus mendorong kita, Paulus memerintahkan kita, tetaplah hidup di dalam Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada 3 pekerjaan Allah di dalam diri kita. Telah diakarkan di dalam Dia. Sedang dibangun di dalam Dia. Yang berarti bahwa kita disatukan dengan sumber hidup. Sebuah pohon tidak akan hidup kalau akarnya tidak tertancap di dalam tanah. Yang Allah kerjakan bagi kita adalah menancapkan kita di dalam Dia, sumber kehidupan itu, supaya kita hidup. Dan bukan saja kita diakarkan, tetapi kita juga dibangun di dalam Dia. Supaya kita terus bertumbuh, kita berkembang, kita semakin lebih besar di dalam Dia. Dan pekerjaan Allah yang ketiga adalah diteguhkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Diteguhkan ini bukan tadinya kita loyo kemudian ditegakkan supaya teguh berdiri. Tidak. Tetapi diteguhkan ini di dalam pengertian hukum ketika seorang seorang hakim di pengadilan mengatakan bahwa engkau tidak bersalah, maka dimanapun dia berada, dia tidak salah. Dikukuhkan, diteguhkan di dalam iman. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika Paulus memberikan nasihat, memerintahkan, mendorong kita, tetaplah hidup di dalam Kristus. Karena ada pekerjaan Allah di balik kita. Tidak sembarangan kita sebagai orang Kristen pada saat ini Bapak Ibu. Kita sedang duduk di ruang ibadah, kita sedang ibadah. Tapi Allah saat ini sedang bekerja dalam diri kita masing-masing. Merasakan nggak Bapak Ibu? Pekerjaan Allah. Ada sesuatu yang menggetarkan kita. Ada sesuatu yang mendorong kita. Ada yang membuat iman kita, hati kita mencari Tuhan. Menginginkan Dia. Karena itu sebenarnya, walaupun saya sebenarnya tidak terlalu setuju ketika dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Tapi sebenarnya bicara tentang bahwa kamu diakarkan di dalam Dia. Dibangun di dalam Dia. Diteguhkan dalam iman kepada Dia. Karena Allah bekerja dalam diri kita. Allah sudah bekerja. Dan Allah sedang bekerja. Dan Allah mempersiapkan kita ke depan. Maka satu-satunya respon kita sebagai ciri iman Kristen yang sejati. Hanya satu Bapak Ibu. Hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Paulus katakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah kenapa orang Kristen selalu didorong, diajak, diingatkan. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Karena Kristus bekerja di dalam kita. Orang yang selalu bersyukur Bapak Ibu dalam segala hal, baik atau buruk, untung ataupun rugi, suka ataupun duka, adalah orang yang rendah hati di hadapan Allah.
Karena dia menerima bahwa kehidupan ini adalah milik Allah. Kehidupan ini adalah pekerjaan Allah dan anugerah Allah. Dia merasa tenang, dia merasa nyaman, sekalipun di depan badai menerpa dia. Memang dia takut, memang dia khawatir. Itu manusiawi. Kita masih di dalam dunia. Tetapi iman kita itu dikuatkan terus, diteguhkan. Hai kamu, hai Ruben, percayakah kamu kepada Yesus Kristus dalam situasi ini? Kemudian kita ingat, oh, di dalam pengadilan Allah sudah diteguhkan. Bapak Ibu, mari kita tetap rendah hati, selalu bersyukur sebagai orang yang hidup di dalam Kristus. Sebagai orang yang berjalan di dalam Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, karena kita sudah bersatu dengan Kristus, karena kita hidup di dalam Kristus, maka kita jangan sampai tersesat oleh ajaran manusia yang bertentangan dengan ajaran yang benar, ajaran Kristus. Sebaliknya, kita selalu mengingat segala kebaikan yang kita terima, yang kita alami karena iman kita kepada Yesus Kristus. Paulus di dalam memberikan nasihat selalu mengingatkan. Dan apa yang diingatkan oleh dia adalah, hai, ingatlah apa yang sudah Allah kerjakan di dalam diri kita. Apa yang Allah sedang kerjakan. Paulus katakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan atau memperbudak kita. Karena Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Itu di dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Apa yang menawan kita? Apa yang memperbudak kita di dalam kehidupan ini? Yaitu pikiran manusia yang kosong dan palsu, yang tidak ada gunanya dan menyesatkan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa banyak hikmat manusia yang bertentangan dengan hikmat Allah. Entah hikmatnya yang berasal dari orang Yahudi, orang Yunani, ataupun dari bangsa-bangsa lain. Dengan beraneka ragam kepercayaan, upacara keagamaan, dan kebudayaan yang sangat bertentangan dengan sikap hidup orang Kristen. Bapak Ibu, dalam surat Kolose, Rasul Paulus menyingkapkan dengan tegas bahwa kuasa-kuasa roh seperti setan-setan dan roh-roh jahat dianggap memerintah alam semesta, khususnya bintang-bintang dan benda-benda angkasa. Bapak Ibu masih ingat ahli nujum? Itu kata yang sudah lama nggak pernah kedengaran. Seorang yang dianggap orang ahli, ya, yang bisa meramal nasib dengan melihat telapak tangan, atau yang meramal hidup kita dengan melihat bola kristal. Saya rasa orang Kristen udah nggak begitu lagi ya, dan itu nggak ada di Indonesia karena kita hidup di dalam lingkungan mayoritas Muslim yang sangat menentang seperti itu. Atau jangan-jangan di antara kita masih mencoba melihat kartu tarot. Pernah lihat kartu tarot? Enggak. Mungkin orang Kristen udahlah. Kita nggak boleh, kita nggak percaya, hal gitu. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa di antara Bapak Ibu yang masih membaca ramalan sio? Ada nggak? Ramalan zodiak.
horoskop. Pingin tahu aja deh, pas lagi baca-baca, lihat, ini ada horoskop nih. Ya. Kita mencari hari yang baik. Kita mencari perjodohan yang cocok. Kita mencari ramalan karir dan keuangan. Biasanya itu ada tuh di zodiak. Ya, kalau saya Aquarius, ya, oh ini orangnya begini, gini, gini. 1 minggu ini keuangannya begini. Hindari ketemu orang-orang yang begini. Siapa yang masih percaya begitu, Bapak Ibu? Atau masih membaca begitu? Enggak apa-apa sih baca sih. Tapi kadang-kadang ketemu gitu pingin tahu juga ya, gimana ya. Sio saya anjing, kalau nggak salah. Nah, mungkin Bapak Ibu kali sampai rumah mulai cari-cari. Sio anjing orangnya kayak apa ya? Siapa yang akan melakukan itu Bapak Ibu? Atau yang di rumah udah mulai cari-cari, lihat-lihat. Apakah hidup kita ditentukan seperti itu? Atau mungkin kita percaya pada tahayul. Aduh, pagi ini tangan saya teriris pisau. Wah, hari ini bakal sial. Adakah terbersit dalam pikiran kita kebiasaan berpikir seperti itu? Kenapa sih hari ini sial? Apa gara-gara tadi saya sepak kucing? Kucingnya hitam lagi. Tapi kan gak sengaja. Tapi kok sial ya hari ini? Kenapa ketabrakan ya? Ini tabrak mobil lagi. Biayanya berapa juta saya harus tanggung. Padahal hanya karena tidak hati-hati. Rasul Paulus mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa ajaran tersebut tidak menurut Kristus. Tidak berasal dari Kristus. Paulus memberikan 3 alasan mengapa kita tidak boleh mempercayai itu atau mengikuti ajaran itu. Pertama, ini penting sekali Bapak Ibu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Semua sifat Allah hadir di dalam Kristus. Dan tidak ada makhluk-makhluk roh yang dianggap sebagai pengantara. Ini penting. Kalau kita ingin tahu tentang hidup, bukan mencari yang lain, tapi cari siapa? Tuhan. Maka dikatakan bahwa semua sifat Allah ada di dalam Kristus dan tidak ada di antara makhluk-makhluk roh dan apapun di alam semesta ini yang bisa dianggap sebagai pengantara. Dan Allah itu menjadi manusia. Dan bahwa Kristus betul-betul unik. Tidak ada duanya di alam semesta. Itulah makanya Rasul Paulus menasihati jemaat Kolose. Hai kamu yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mengapa kamu masih mencari hal-hal yang lain di luar Kristus? Mengapa kamu masih mencari peruntungan, masih mencari hari yang baik? Oh ini hari yang buruk, jangan. Bukankah semua hari itu baik di hadapan Tuhan? Di dalam Kristus, Allah telah menyebabkan kita memiliki hidup yang sejati. Hidup yang tidak ada kekurangannya Bapak Ibu. Atau dengan kata lain, hidup kita di hadapan Allah adalah hidup yang sudah lengkap dan penuh. Tidak ada kekurangan. Saya bicara bukan
tidak ada kekurangan materi ya. Segala yang diperlukan untuk kita hidup di hadapan Allah, hidup yang kekal, itu semuanya sudah penuh, lengkap. Kita telah memperoleh sepenuhnya, yaitu keselamatan dan segala sesuatu yang ada di dalam keselamatan itu. Kita bersatu di dalam Kristus, and Kristo ada di dalam Dia. Seperti kuning telur ada di dalam putih telur. Kita bagaikan kuning telur ya. Dan Kristus melingkupi kita. Sehingga tidak ada lagi kekurangan yang kita butuhkan supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, dahulu kita sudah mati secara rohani. Hubungan kita sudah terputus dengan Allah. Tetapi sekarang hidup kita yang baru adalah hidup yang telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita dulu mati secara rohani. Kita tidak mengenal Dia. Kita tidak mau dekat dengan Dia. Kita tidak peduli dengan Dia. Tetapi dengan kuasa Roh-Nya, kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus mati dari antara orang, yang bangkit dari antara orang mati. Kuasa itu yang menghidupkan kita, hidup bersama-sama dengan Dia. Kita memperoleh hidup yang baru karena Tuhan sudah mengampuni kita. Karena itu Bapak Ibu, Allah begitu baik bagi kita. Sehingga Ia tidak pernah melupakan kita. Dimanapun kita berada. Apapun yang terjadi. Bukankah Tuhan sendiri yang sudah menghidupkan kita. Yang membangkitkan kita. Supaya kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Apalagi yang kurang. Jadi, tidak ada lagi kita mencari ramalan, kita mencari hari-hari baik. Kita tidak lagi percaya pada tahayul, oh ini hari sial. Waduh ini kenapa terjadi? Tidak. Kejadian buruk dan yang terburuk sekalipun Tuhan tahu dan Tuhan izinkan terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan melupakan kita. Tuhan memegang kita. Tuhan yang menuntun memimpin kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita Bapak Ibu. Satu-satunya yang Tuhan lupakan dari kita apa? Satu-satunya yang Tuhan lupakan dari kita. Ada yang mau jawab? Adalah dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bayangkan, tadi bicara bahwa kita diakarkan, kita dibangun, kita diteguhkan, bahkan barusan kita coba memahami bahwa kita dipenuhkan. Segala sesuatu itu sebenarnya penuh di dalam Dia. Karena segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia dan kita ada di dalam Kristus. Seperti kuning telur. Apalagi yang kurang. Nah, alasan ketiga yang terakhir. Kemenangan yang telah dicapai oleh Kristus di kayu salib juga ditunjukkan dan ditujukan terhadap roh-roh jahat. Allah mempertunjukkan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, yaitu roh-roh jahat itu, kepada setiap orang. Dan bukan aja kepada setiap manusia, tapi Allah mempertunjukkan kepada seluruh alam semesta. Dengan menggiring roh-roh jahat itu dalam pawai kemenangannya.
Bapak Ibu, pada zaman itu, semua tawanan perang itu digiring dan dipertontonkan kepada setiap orang dalam pawai kemenangan. Kalau kita membaca seluruh surat Kolose, kita akan melihat bahwa Kristus Yesus itu adalah yang terutama dari alam semesta. Dan tidak ada yang menjadi pengantara Allah selain Dia. Dalam surat Kolose, Paulus mau mengatakan bahwa roh-roh jahat yang menguasai dunia yang bengkok ini, yang menipu manusia dengan segala filsafat-filsafat hikmat manusia, melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, roh-roh jahat itu sudah ditawan dan dipertontonkan di alam semesta. Hai kamu tidak ada kuasanya lagi. Karena itu, nasihat Rasul Paulus kepada kita jelas. Jangan sampai kita ditawan atau diperbudak oleh apa yang ditawarkan oleh dunia ini, yang dipermainkan dan dikuasai oleh roh jahat, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak lagi hidup di dalam Kristus. Carilah Tuhan, Bapak Ibu. Saya kutip Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin.